Halo semuanya, nama saya Ruth Maria Melisa Boruhutapea dari kelas PSKM 20B dengan NIM 42035100002. Kali ini saya akan membuat tugas mini riset dan proyek dari mata kuliah Kimia Non-Logam dengan topik membuat alat uji kepolaran. Sebelum kita masuk ke alat uji kepolaran, kita harus mengetahui apa itu senyawa polar dan senyawa non-polar. Senyawa polar adalah suatu senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Dikatakan senyawa polar jika ia dapat larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Kemudian, ia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Lalu tidak merata distribusi elektronnya. Senyawa nonpolar adalah suatu senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Dikatakan senyawa nonpolar adalah ia tidak dapat larut dalam air maupun pelarut polar lainnya. Kemudian, ia tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Lalu, meratanya distribusi elektron. Jadi di sini ada alat uji kepolaran yang terbuat dari besi dan kayu. Statifnya terbuat dari besi, sedangkan penampangnya terbuat dari kayu. Jadi di sini ada lubang bulatan untuk tempat penampungan cup wadah. Saya menggunakan cup aqua gelas yang telah dibolongin bawahnya. Kemudian nanti kita akan memasukkan larutan-larutan. Nanti larutannya itu akan jatuh dari lubang ini dan ditampung oleh wadah gelas. Adapun alat dan bahan, yang pertama alat uji kepolaran, kedua penggaris, ketiga cuka, keempat air dan air gula, kelima air garam, keenam air sabun dan minyak. Jadi di sini ada air. Air ini saya tuangkan ke dalam cup gelas yang sudah dilubangin. Kemudian dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat air berbelok ke arah penggaris yang menandakan air bersifat polar. Bahan kedua ada air garam. Air garam dituangkan ke dalam cup. Lalu dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat air garam berbelok ke arah penggaris yang menandakan air garam bersifat polar. Yang ketiga ada asam cuka. Asam cuka dituangkan ke dalam cup. Kemudian dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat asam cuka berbelok ke arah penggaris yang menandakan asam cuka bersifat polar. Bahan keempat ada air gula. Kemudian air gula dituangkan ke dalam cup. Kemudian dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat air gula berbelok ke arah penggaris yang menandakan air gula bersifat polar. Bahan kelima ada air sabun. Kemudian air sabun dituangkan ke dalam cup. Kemudian dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat air sabun berbelok ke arah penggaris yang menandakan air sabun bersifat polar. Dan bahan yang terakhir yaitu minyak. Minyak dituangkan ke dalam cup. Kemudian dekatkan penggaris yang telah digosokkan ke kain. Dapat dilihat minyak tidak berbelok ke arah penggaris yang menandakan minyak bersifat non-polar.